Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, seorang ulama dari Gaza. Judul kitabnya adalah Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang diterbitkan di Indonesia dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan kita masih dalam pembahasan tanda-tanda atau pertanda sughra hari kiamat yang dikategorikan sangat jelas. Dan hari ini kita memasuki tanda yang ke-31. Bagi yang membawa kitabnya, ada di halaman 293. Angka 31, pertanda 31 adalah orang yang paling makmur adalah orang yang paling banyak dicela dan bodoh. Dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luka' ibn Luka'." Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga orang yang paling bahagia pada saat-saat menjelang kedatangannya dengan kehidupan dunia ini adalah Luka' ibn Luka'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqadi ad-dunya hatta takuna 'inda Luka' ibn Luka'." Dunia tidak akan berakhir atau datangnya hari kiamat hingga sampailah zaman Luka' ibn Luka' datang. Sedangkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ati ay yaghliba 'ala dunya Luka' ibn Luka', fa khairun nasi yawma idzin mu'minun baina karimaini." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika dunia ini sudah banyak didominasi oleh Luka' ibn Luka'. Pada saat itu orang yang paling bahagia adalah orang mukmin yang berada di antara dua orang yang mulia atau dermawan. Kosakata asing. Kata Luka' ibn Luka' sering dipakai sebagai sindiran yang mengacu pada sifat dungu dan bodoh, ataupun digunakan untuk menunjuk kepada orang yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan catatan orang tersebut perilakunya tidak terpuji. Kata ini dalam bahasa Arab pada mulanya digunakan untuk menyebut seorang hamba sahaya. Kemudian penggunaannya merembet kepada makna konotatif untuk menyindir orang yang dungu, tercela, dan bodoh. Kadang-kadang kata ini juga digunakan untuk menyebut anak yang masih muda umurnya. Jadi Luka' ibn Luka' itu suatu ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang sebenarnya kategorinya
orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, yang seringkali perilakunya itu tidak terpuji. Dan mereka disebut dengan Luka ibnu Luka untuk menggambarkan bahwa mereka ini orang-orang yang asal usulnya nggak jelas. Nah, sedangkan dalam hadis-hadis tadi diisyaratkan bahwa sudah dekatnya kiamat, bila mana justru orang-orang dengan ciri-ciri seperti ini mendominasi kehidupan dunia. Jadi mereka orang-orang yang justru terlihat sangat bergelimangan dengan dunia. Ya, mungkin kalau kita berusaha untuk mengkaitkan dengan relevansi realita yang kita hadapi sekarang, ya inilah kalangan yang sering jadi bahan gosip ya, bahan perbincangan di masyarakat. Itu kalangan apa itu? Ya, kalangan selebritis ya, kalangan mereka-mereka yang sepertinya hidupnya senang aja terus ya, gembira aja terus, sementara harta datang terus sama mereka. Ya, dunia itu benar-benar mereka dominasi. Padahal semua orang juga tahu ini orang-orang yang sebenarnya nggak ada mutunya gitu. Ya, hidupnya cuma dari pesta ke pesta, dari suatu kesenangan-kesenangan berikutnya. Ya, pendek kata bergelimangan dengan gemerlap dunia. Ya. Nah, jadi Nabi mengisyaratkan bahwa ketika muncul fenomena orang-orang yang mendominasi urusan dunia dari kalangan Luka ibnu Luka, itu termasuk min asyratis sa'ah. Sudah dekatnya hari kiamat. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Mubayyad. Kedua hadis ini menyinggung tentang suatu zaman yang mana orang-orang yang rendah, tercela, lagi hina, mereka ini menjadi manusia yang mempunyai harta paling banyak, hidupnya paling makmur, dan paling berkuasa dalam semua urusan dunia. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari berkuasanya para durjana dengan disingkirkannya orang-orang pilihan dari pentas kebijakan umum. Artinya, pertanda ini merupakan akibat dari dua pertanda hari kiamat sebelumnya. Jadi kalau kita ingat pada pembicaraan kita pertemuan yang lalu, dua pertanda sebelumnya adalah nomor 29, dominasi para penjahat, tersingkirkannya orang-orang pilihan. Lalu nomor 30, wafatnya orang-orang soleh dan mulia, serta dominasi orang-orang amoral yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, jadi munculnya Luka ibnu Luka itu seperti menyempurnakan, ya, sudahlah yang menjadi penentu kebijakan adalah para penjahat dan orang-orang pilihan justru tersingkirkan. Kemudian justru yang paling makmur adalah orang yang paling banyak dicela dan bodoh. Ya, orang-orang soleh, orang-orang mulia malah wafat, hilang dari kehidupan, sementara orang-orang yang tidak bermoral, tidak jelas asal-usulnya mendominasi. Makanya sampai seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ketika kita sadar tidak sadar masuk dalam jebakan Batman sistem Yahudi ini, ya, yang kemudian menjadi seolah-olah satu-satunya pilihan untuk bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpin di negeri kaum muslimin sendiri, akhirnya kita terjebak dengan sistem itu. Karena apa? Karena kita merelakan diri kita, orang beriman dengan orang kafir disamakan. Orang waras dengan ODGJ disamakan, orang dengan gangguan jiwa disamakan untuk menentukan siapa yang layak jadi pemimpin. Padahal sistem tersebut ketika dilestarikan, disemarakkan, coba aja lihat. Kayak kemarin lah kita menjelang Valentine's Day ya, 14 Februari kan kemarin ya, Valentine's Day ya. Itu kita lihat wajah-wajah yang muncul tuh mayoritas Luka ibnu Luka itu. Ya, justru yang menjadi daya tarik orang untuk nyoblos itu karena terkenal gitu, ya, bahkan sampai jadi ikon ya kemarin, siapa itu
Eh, siapa? Ya, nyambung nih. Ya. Dan dia sendiri mengakui, ya. Jadi ketika diwawancara, saya sempat lihat tuh wawancaranya dengan si siapa itu dari Kompas tuh, yang sering mewawancari tokoh-tokoh besar. Jadi ketika dia diwawancarai, apakah nanti Komeng tidak akan apa namanya eh, apa tuh waktu itu pertanyaan itu? Pokoknya dikaitkan dengan sebagaimana biasanya lah anggota parlemen itu harus berpenampilan tertentu gitu kan. Terus dia bilang, wah berat itu. Kalau saya harus begitu berat, dia bilang gitu. Ya kan nggak sanggup saya, gitu. Ya, ya alhamdulillah dia sadar gitu. Cuma artinya ya kebanyakan mereka banyak yang tidak sadar dan merasa dirinya begitu memang akhirnya terpilih, ya kan? Itu merasa dirinya orang terhormat di tengah masyarakat. Padahal apa sih yang dia miliki? Ada gagasan-gagasan apa yang bisa dia lontarkan untuk membangun masyarakat ini, ya kan? Tapi ya itulah karena kita rela dengan sistem ini, akhirnya yang bermunculan yang model begitu itu. Makanya saya katakan kalau kita belajar dari sejarah, seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjelang wafat, nggak sulit-sulit, nggak rumit-rumit, dia kumpulkan aja 6 sahabat Nabi yang dinilai paling layak untuk mengurus soal imamah kepemimpinan ini. Kalian musyawarah di antara kalian, mufakatlah kalian dan baiatlah siapa yang sudah kalian mufakati. Selesai, umat tinggal ngikut saja semua, nggak perlu semua orang terlibat. Tetapi dengan sistem yang sekarang ini, seolah-olah kayaknya hebat sekali, partisipasi tanpa kecuali semua orang bisa terlibat. Padahal justru karena semua orang terlibat, sedangkan orang jahatnya yang banyak sekarang, dan orang bodohnya yang banyak, ya akhirnya semua ditentukan oleh uang. Uang yang berbicara. Gitu. Terus kita rela dengan itu. Kita mau terlibat di mana kita disamakan orang beriman dengan orang fasik, ya kan? Orang jahat, ya. Orang yang iman pada adanya akhirat dengan orang-orang yang cuma taunya dunia saja. Dan mereka lebih mayoritas, biar bagaimanapun. Nggak bisa kita pungkiri. Ini bukan zaman yang fine-fine saja. Yang justru orang bertakwanya, orang berimannya lebih semarak daripada orang jahilnya, orang sesatnya. Jadi saudara rahimakumullah, kedua hadis ini menyinggung tentang zaman yang mana orang-orang rendah, tercela, lagi hina, mereka menjadi manusia yang punya harta paling banyak, hidupnya paling makmur dan paling berkuasa dalam semua urusan dunia. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis berkuasanya para durjana dengan disingkirkannya orang-orang pilihan dari pentas kebijakan umum. Artinya, pertanda ini merupakan akibat dari 2 pertanda hari kiamat sebelumnya. Tadi sudah kita sebutkan. Adapun maksud as-sa'adah yang tersebut dalam redaksi hadis tersebut adalah kebahagiaan duniawi bagi mereka yang mengikuti cara hidup Luka ibn Luka. Maka zaman tersebut adalah zamannya mereka. Kondisi kaum muslimin sekarang ini menguatkan pertanda ini dan 2 pertanda sebelumnya. Pertanda ini dan 2 pertanda sebelumnya, ya, terjadinya 2 pertanda tersebut merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika terjadi apa yang beliau kabarkan persis sebagaimana yang beliau sifatkan. Baik, kita lanjut nomor 32. Pengagungan kepada selain kitabullah. Pertanda as-sa'ah yang satu ini diisyaratkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tutla fil qaumi al-musna. Qultu wa mal musna? Qala ma kutiba siwa kitaballah. Dan dibacakanlah di hadapan orang-orang al-musnah. Perawi bertanya, apakah al-musnah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, karya tulis selain kitabullah. Penjelasan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa sebagian orang yang mengaku dirinya muslim akan berpaling dari kitabullah dengan mengkultuskan karya-karya yang ditulis oleh para pemuka yang menjadi idolanya. Kemudian mereka membacanya, bahkan mengkajinya di antara kelompok mereka sebagaimana mereka membaca
atau mengkaji Al-Quran. Pertanda ini jelas sudah terjadi sejak zaman dahulu dan tetap berlangsung hingga sekarang. Di situ ada banyak kelompok yang mempunyai matan atau teks naskah karya masing-masing tokoh-tokoh mereka yang diagung-agungkan seperti mereka mengagungkan Al-Quran. Sampai-sampai mereka lebih mendahulukan dalam mengkaji matan-matan tersebut, matan itu teks-teks ya, daripada mengkaji Al-Quran. Ujian ini terlihat semakin parah pada mazhab-mazhab fikih Islam di masa kemundurannya dengan langkanya karya-karya para ulama yang dihasilkan. Pada saat itu, teks-teks pemuka mazhab lebih diutamakan, diagungkan, dipelajari, serta waktu yang sangat banyak dihabiskan untuk semua itu yang tidak sebanding dengan perlakuan mereka terhadap kitabullah. Demikian pula ujian ini melanda kaum sufi. Mereka lebih suka mengabadikan teks-teks yang berisi karamah para wali. Mereka menelaah perkataan para wali itu dan mengagungkannya melebihi Al-Quran. Bisa jadi contoh paling nyata dari fenomena ini adalah kitab bernama Al-Jifr, yaitu suatu buku yang oleh beberapa kelompok sufi dan syiah telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan membubuhkan berbagai kebohongan yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Mengenai hal ini, seorang tokoh Syiah ekstrim, Al-Kilani, dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, sesungguhnya Al-Jifr, di dalamnya ada Tauratnya Nabi Musa dan Injilnya Nabi Isa, ilmu-ilmu para nabi, dan orang-orang yang mendapat wasiat kepemimpinan dari para nabi, dan ulama-ulama Bani Israel. Kitab itu juga mengkisahkan berbagai kejadian besar yang pernah dialami oleh Bani Israel, ilmu halal haram, ilmu tentang hal-hal yang sudah terjadi dan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Tentu saja kalimat-kalimat seperti di atas hendak mengiklankan betapa sucinya kitab tersebut dan melebih-lebihkannya daripada Al-Quran, sehingga banyak orang yang memalingkan dirinya dari Al-Quran sehingga lebih mementingkan kitab ini. Jadi hal seperti ini bukan baru terjadi sekarang, tapi sejak sekian abad yang lalu juga sudah muncul fenomena di mana kitab-kitab karya manusia itu lebih diagungkan, dimuliakan, dikaji, ya, diyakini daripada Al-Quran. Kalau di zaman kita lebih dahsyat lagi. Yang seperti ini malah nggak ditengok sama sekali. Yang ditengok itu kitab-kitab karya-karya orang-orang kafir, ya, seperti kitab tentang manifesto komunis, ya, karya Karl Marx misalnya, atau Mein Kampf, ya, karyanya Hitler, ya, itu dijadikan buku-buku kajian di kalangan anak-anak muda, kalangan mahasiswa, ya. Kitab-kitab Sigmund Freud, ya, tokoh psikoanalisa dari Jerman, yang logika berpikirnya adalah bahwa manusia itu filosofi hidupnya berlandaskan libido, ya, bahwasanya semua aktivitas manusia itu bertolak dari ingin memenuhi hasrat libidonya, hasrat syahwatnya, gitu. Ya, dahsyat sekali. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini kalau di dunia kampus sekuler, sangat ramai sekali, ya. Nggak usah jauh-jauh di barat, ya, di UI saja itu ramai sekali, ya, terutama kalau zaman UI dulu itu sebelum pindah ke Depok, istilahnya UI Rawamangun, gitu. Karena UI Rawamangun itu disitulah ada fakultas psikologi, ada fakultas ilmu sosial, ilmu politik, ya, ada fakultas yang di dalamnya ada jurusan filsafat, ya. Nah, itu di kampus-kampus tersebut yang diagungkan itu ya kitab-kitab selain Al-Quran sudah barang tentu, ya, dan itu menjadi semacam kitab suci bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah liberal, yang sudah sekuler cara berpikirnya, ya. Nah, tapi rupanya hal seperti ini menurut penulis kitab ini bahkan sudah terjadi di zaman dahulu ketika kitab-kitab para sufi, kitab-kitab para
apa namanya ulama-ulama fikih itu lebih ditinggikan daripada Al-Quran, dan itulah yang menimbulkan banyak sekali apa namanya friksi-friksi di kalangan kelompok-kelompok umat Islam, ya, karena tidak bersatu di bawah naungan Kitabullah. Dan Kitabullah itu masih dibaca, tetapi tingkat perhatian kepada Kitabullah itu sangat sangat jauh dibandingkan dengan perhatian kepada kitab-kitab selain Kitabullah Al-Quran. Ya, apalagi di zaman kita sekarang. Ya, di zaman kita sekarang sudah sampai ke titik di mana sebagian besar umat Islam nggak bisa lagi memandang Al-Quran sebagai panduan untuk kehidupan real, sosial, bermasyarakat, apalagi bernegara, ya kan? Itu nggak bisa dipandang seperti itu. Ya, mereka umat Islam lebih banyak percaya kepada kitab-kitab karya-karya, ya, orang-orang ahli dunia di dalam merumuskan bagaimana mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, gitu ya. Quran nggak ada urusan dengan itu, gitu. Quran tuh urusannya dengan spiritual, dengan moral saja, gitu. Ya, padahal ya tidak demikian yang Allah kehendaki. Nomor 33, kembalinya kemusyrikan. Dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina hatta ya'budul awthan." Hari kiamat tidak akan datang sebelum beberapa kelompok dari umatku ini ada yang bergabung dengan orang-orang musyrik sampai-sampai mereka pun turut menyembah berhala-berhala mereka. Penjelasan. Pertanda ini terjadi untuk pertama kalinya di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu ketika banyak kabilah murtad. Namun gerakan ini segera dapat dipadamkan dan dibasmi hingga habis sewaktu perang Riddah berkobar. Perang Riddah itu perang melawan kaum murtadin di zaman Abu Bakar Siddiq. Pada kelanjutannya secara bertahap fenomena ini kembali muncul dalam bentuknya yang terselubung melalui pengkeramatan kuburan dan berbagai tempat ziarah. Padahal sebagaimana diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa agar kubur beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah. Meskipun doa ini didengar dan dikabulkan dengan terjaganya kuburan beliau dari pengkeramatan, akan tetapi hal yang sama tidak berlaku bagi para ahlul bait beliau. Fenomena kemusyrikan ini beralih kepada keluarga beliau, yaitu dengan berubahnya kubur mereka ini seakan-akan berhala yang disembah selain Allah. Bahkan dalam beberapa kelompok Syiah, fenomena pengkeramatan makam seperti ini bagi mereka merupakan ibadah utama. Seolah-olah di dada mereka tertanam sebuah keyakinan bahwa kesucian kuburan para ahlul bait sebanding dengan kesucian Haramain, dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Gejala sama juga diikuti oleh beberapa kelompok sufi yang sama-sama mengagungkan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan penjelasan ini, pertanda kembalinya kemusyrikan telah muncul di tengah-tengah umat Islam sejak beberapa abad lalu. Ditambah lagi berbagai bentuk kesyirikan dan penyembahan berhala selain pengagungan kuburan tersebut. Perkara ini sudah kita saksikan dan sudah menjadi pengetahuan umum. Ya, bahkan di kalangan Syiah itu bukan saja kuburan Ahlul Bait yang diagung-agungkan, dimuliakan, dijadikan tempat-tempat suci yang dikunjungi, diziarahi secara khusus. Bahkan kuburan pembunuh Umar bin Khattab, dalam hal ini Abu Lu'lu'ah, itu diagungkan, dimuliakan, ya, dijadikan tempat suci. Ya, karena mereka sangat benci dengan Umar bin Khattab dan mereka merasa sangat berterima kasih kepada Abu Lu'lu'ah yang telah melakukan tindak kekejian membunuh Umar bin Khattab. Ya. Baik, nomor 34, bermegah-megahan dalam bangunan masjid. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Min asyratis saati ayyatabahad nasu fi al-masajid." Termasuk pertanda dekatnya hari kiamat ialah manusia saling bermegah-megahan dalam masjid-masjid. Penjelasan. Maksud bermegah-megahan yang ditunjukkan dalam hadis tersebut adalah
bermegah-megahan dalam tampilan atau bangunannya, yaitu saling membanggakan setiap orang terhadap masjidnya. Dikatakan, masjidku ini yang paling indah, paling menjulang, paling luas, dan paling bagus. Mereka saling membanggakan dalam perkara tersebut semata-mata karena riya, lain dari yang lain, dan ingin dipuji. Pertanda ini sudah terjadi di kalangan umat Islam selama beberapa abad silam. Dalam hal ini Ibnu Ruslan memberi kesaksian. Hadis ini di dalamnya ada mukjizat yang sangat jelas tentang kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sesuatu yang akan terjadi jauh sebelumnya. Sesungguhnya memperindah masjid serta berbangga-bangga dengan perhiasannya semakin bertambah banyak saja di zaman ini yang dilakukan oleh para raja dan pembesar, mulai dari Kairo, Damaskus hingga Baitul Maqdis. Mereka mendanai pembangunan masjid-masjid tersebut dengan mengambil harta rakyat secara zalim. Demikian juga dengan bangunan-bangunan termasuk madrasah-madrasah sama indahnya. Semoga kita diberi keselamatan dan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi rupanya polanya sama sampai sekarang ya. Itu rakyat diperas, kumpulin duitnya untuk bangun suatu hal yang mercusuar. Begitu. Walaupun di zaman itu yang dibangun itu masjid. Tapi tetap kita harus kembali kepada fungsi masjid itu adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan tempat untuk kita berbangga-bangga dengan tampilan fisik masjidnya. Gitu. Itu saja sudah mendapat kritik. Nah, apalagi kalau di zaman sekarang. Di zaman sekarang sekedar untuk membangun monumen tokoh bangsa gitu ya kan, harganya miliaran gitu. Ya, ditarik dari dana rakyat, dipaksa gitu rakyat untuk ya memberikan kontribusi membangunnya. Begitu. Jadi kadang-kala nggak ada urusan, nggak ada juntrungannya gitu ya. Nah di zaman dulu rupanya terhadap masjid, apa yang dikeluhkan Ibnu Ruslan pada masa hidupnya, ternyata perkara tersebut justru semakin parah. Seakan-akan satu pertanda dari berbagai pertanda kiamat ini menemukan puncaknya di zaman kita sekarang. Sekarang ini kebiasaan lebih mementingkan menghiasi dan mempercantik masjid-masjid merupakan kecenderungan umat. Sebagian anggota masyarakat bekerja sama dengan yang lain dalam rangka membangun serta memperindah masjid-masjid, demikian juga para tokohnya. Padahal telah diriwayatkan dalam satu athar, Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Ma umirtu tashyidi al-masajid." Aku tidak diperintahkan untuk memperindah masjid. Hal senada juga dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. La tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Kalian benar-benar akan memperindah masjid-masjid sebagaimana orang-orang Yahudi Nasrani memperindah tempat ibadah mereka. At-tashyid sebagaimana dikatakan oleh Al-Khitabi, makna asalnya adalah meninggikan bangunan atau membuat bertingkat, sedangkan makna az-zukhrufa adalah menghias. Kata az-zukhrufa dalam pemaknaan aslinya adalah emas. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah menghiasi masjid-masjid umat Islam dengan lapisan emas dan berbagai gambar atau ornamen yang menawan atau berbagai ukiran yang indah dan yang sejenisnya. Ya, termasuk di kita kan. Kita kenal ada Masjid Kubah Emas gitu ya. Bangga sekali gitu. Makna asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di atas, umat Islam mewarisi kebiasaan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Padahal kebiasaan ini ada pada mereka ketika mereka telah merubah, mengganti, serta meninggalkan amal yang sesuai dengan kitab mereka. Mereka beralih dengan lebih memperhatikan berbagai perkara yang tidak jelas asal-usulnya, maka mereka pun dengan kesadaran penuh menghiasi sinagog-sinagog, ya, tempat ibadah kaum Yahudi, serta gereja-gereja untuk mencari muka, bermegah-megahan, serta berbangga-bangga di antara mereka. Umat ini keadaannya akan berubah menjadi seperti umat-umat sebelum mereka jika mencari dunia dengan agama, serta meninggalkan keikhlasan dalam beramal. Berubahlah masjid-masjid menjadi sarana untuk mencari muka, serta bermegah-megahan dalam meninggikan bangunannya, serta membuatnya indah.
Sebagaimana yang sudah dimaklumi, Masjid Nabawi yang telah melahirkan satu generasi terbaik yang pernah dikenal dalam perjalanan sejarah manusia, masjid tersebut sangat sederhana. Beratapkan pelepah korma yang setiap kali turun hujan, lantai tempat sholat menjadi basah. Ketika negeri Persia dan Romawi berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin, dan harta simpanannya dikirim kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia tidak merubah sedikit pun keadaan Masjid Nabawi kecuali hanya sedikit perluasan. Sehingga Masjid Nabawi pun tetap dalam kesederhanaannya, sangat kontras dengan berlimpahnya kekayaan kaum muslimin. Besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh pola pikir generasi awal umat Islam yang lebih memprioritaskan hidup zuhud dan lebih mementingkan kehidupan akhirat. Di sisi lain, mereka juga lebih mementingkan nilai-nilai substansi paling tinggi dari sebuah pokok permasalahan dengan tidak terpengaruh oleh berbagai bentuk penampilan luar yang begitu indah tetapi melalaikan. Maka dari itu sangat wajar jika di Masjid Nabawi kita tidak akan temukan berbagai hiasan kecuali hiasan hati yang diramaikan oleh keimanan yang membuat hati tentram. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa bermegah-megahan dalam bangunan masjid merupakan pertanda hari kiamat? Sebab apakah sehingga bermegah-megahan dalam bangunan masjid dilarang? Padahal kalau boleh dibilang, bermegah-megahan dalam bangunan masjid merupakan bukti keterikatan umat Islam dengan rumah-rumah Allah. Dan ini lebih baik daripada mereka menyalurkannya dalam perkara yang mungkar. Jawab, justru hal inilah sebuah pertanda bahwa pola pikir umat Islam telah mengalami perubahan dengan berpalingnya mereka dari pola pikir generasi awal umat ini. Artinya umat Islam sekarang hanya mementingkan bentuk, apalagi bermegah-megahan yang mereka lakukan ini bukan semata-mata untuk meraih ridha Allah. Bahkan sebaliknya justru dengan bermegah-megahan ini mereka bermaksud menaikkan gengsi di antara sesama mereka. Memperindah, mempermegah, dan menghiasi masjid merupakan gejala yang menunjukkan betapa buruknya amal umat Islam untuk meraih kehidupan akhirat dan awal mula menyibukkan dengan perkara dunia. Hal inilah yang pernah disinggung Nabi dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Idza zakhraftum masajidakum wa halaitum masahifakum faddamaru alaikum. Jika kalian memperindah masjid-masjid kalian dan kalian hiasi mushaf-mushaf, maka kehancuran atau hari kiamat akan datang kepada kalian. Dengan demikian, menghiasi masjid justru menunjukkan simbol kehancuran bagi mereka yang melakukannya. Interpretasi lain dari hadis tersebut menunjukkan kepada betapa parahnya kerusakan yang dialami manusia, hati mereka yang mulai berpaling, betapa antusiasnya mereka terhadap kehidupan dunia serta gemerlap keindahannya, dan betapa semangatnya mereka memenuhi keinginan hawa nafsu. Motif inilah yang mereka salurkan dalam bentuk pembangunan masjid. Manusia tidak lagi menjadikan masjid sebagai tempat berkeluh kesah kepada pemilik mereka dan menghambakan diri kepada Allah, tetapi sebaliknya masjid telah mereka jadikan sebagai ajang perlombaan untuk bermegah-megahan dan mengangkat gengsi keduniaan mereka di mata manusia lain. Hal inilah yang pernah dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sebuah atharnya, ya'ti 'alan nasi zamanun yajtami'una fil masajidi laisa fihim mu'min. Serem banget. Akan datang suatu masa di mana manusia kumpul di masjid-masjid sedangkan di antara mereka tidak ada seorang mukmin pun. Hal senada juga dikatakan oleh Abdullah bin Busr. Laqad sami'tu hadithan mundu zamanin idza kunta fi qaumin 20 rajulan aw aqalla aw aktsara fatasaffahta fi wujuhihim falam tara fihim rajulan yuhabu fillahi fa'lam anna al-amra qad raq. Telah lama aku mendengar sebuah hadis. Jika engkau berada di antara satu kaum yang terdiri dari 20 orang laki-laki, bisa lebih, bisa kurang, maka lihat dengan teliti raut muka mereka semua. Niscaya engkau tidak akan temukan seorang lelaki pun yang menandakan ketakutannya kepada Allah Ta'ala. Jika demikian adanya, maka ketahuilah saat itu urusan kiamat telah begitu dekat.
Sedangkan dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia mengkisahkan pada masa Rasulullah SAW Masjid Nabawi dibangun berdindingkan tanah liat dengan atap pelepah daun korma. Tiang penyangganya dibuat dari batang-batang pohon korma. Abu Bakar radhiyallahu an sedikit pun tidak melakukan penambahan. Ketika masa Umar, dia melakukan penambahan dari bangunan aslinya. Namun demikian, dia tidak melakukan perubahan apapun dari bentuk semula. Dia tetap membangun dindingnya dengan tanah liat, memberi atap dengan daun kurma, serta tiang-tiang penyangganya sama-sama terbuat dari batang pohon kurma. Kemudian Utsman melakukan banyak renovasi dan hampir merubah total bangunan masjid. Tembok dan atapnya dibangun dari bebatuan yang dipecah dan atapnya terbuat dari genteng kayu. Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan tentang Masjid Nabawi ini. Saat itu atap Masjid Nabawi masih terbuat dari daun pelepah korma. Dan ketika Umar memerintahkan merenovasi masjid, dia berkata, lindungilah orang-orang yang sholat dari terpaan air hujan. Awas, jangan sekali-kali kalian hiasi atap-atap tersebut dengan warna merah atau kuning, sebab akan mengganggu orang-orang yang sholat. Kemudian perkataan beliau ditimpali oleh Anas. Mereka ini akan bermegah-megahan dengan masjid-masjidnya, tetapi jarang sekali di antara mereka yang memakmurkannya. Dan berkatalah Ibnu Abbas, kalian benar-benar akan memperindah masjid-masjid itu sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani memperindah tempat ibadah mereka. Ibnu Battal berkata, ini menunjukkan bahwa yang disunahkan dalam membangun masjid adalah kesederhanaan dan menjauhkannya dari hal yang berlebihan dalam keindahannya. Ini terbukti meskipun pada masa Khalifah Umar banyak terjadi penaklukan, harta kaum muslimin berlimpah ruah, tapi beliau tidak mengubah bangunan masjid dari keadaan semula. Dan apa yang dilakukan Umar dengan mengganti atap masjid memang karena pada masa itu daun-daun kurmanya telah lapuk. Baru kemudian di masa Utsman, apalagi harta kaum muslimin semakin banyak, maka dia memperindah Masjid Nabawi tanpa mempergunakan ornamen. Meski demikian, apa yang dilakukan Utsman tetap saja tidak lepas dari kritik yang dilayangkan oleh beberapa sahabat kepada beliau, sebagaimana yang akan kami jelaskan sebentar lagi. Perlu diketahui perubahan total bangunan Masjid Nabawi ini baru terjadi di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, dinasti Umayyah, yang bertepatan dengan masa-masa akhir generasi sahabat. Akan tetapi para ahli ilmu yang menyaksikan hal itu hanya bisa mengingkari dalam hati karena khawatir menimbulkan fitnah. Baik, saudaraku rahimakumullah, demikianlah ya, selesai kita membahas tanda-tanda kecil yang sudah jelas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada alamatus sughra, pertanda-pertanda kecil yang dinyatakan secara tidak jelas ya. Kita cukupkan kaji kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.